yang harus pangkatnya 1 itu adalah variabel Y dan turunannya. Ya. Jadi turunannya kan ada turunan pertama saja. Jadi ada dx-nya itu berpangkat 1, kemudian Y-nya juga berpangkat 1. Itu menjadi PD linear ya. Kalau kalau X-nya boleh pangkatnya lebih dari 1. Jadi X kuadrat, X pangkat 3 nggak masalah ya. Tapi kalau ada Y kuadrat itu menjadi bukan PD linear ya. Nanti ada yang bukan PD linear itu transformasi ke PD linear ya. Jadi ditransformasi dulu ke PD linear. Kalau akan diselesaikan menggunakan PD linear ya. Sudah, masih adakah pertanyaan? Dari Rasa, saya belum ada pertanyaan, Bapak. oh, iya, oke. Yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Iya, oke ya. Jadi semuanya sudah bisa paham ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham juga bisa dipelajari dari di situ kan ada video juga ya, video meskipun itu dari saya ambil dari YouTube tapi itu materinya kan sama ya. Jadi barangkali bisa membantu gitu ya. Karena saya belum belum apa namanya sempat membuat video ya. Jadi rencana ke depan juga ya kita akan usahakan ada video-video meskipun video pendek ya untuk penjelasan-penjelasan di materi ini ya untuk mungkin latihan soal atau apa ya. Jadi kalau di kalkulus itu kita sudah rancang ya kalkulus diferensial, kalkulus integral itu sudah rancang ada video-video pendek ya, kemudian ada apa namanya tampilan-tampilan gambar-gambar yang apa namanya digunakan untuk bisa membantu ya dalam proses pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti ya ada waktu untuk membuat untuk PT linear ini ya. Oke, kalau nggak ada kita mulai untuk yang PT linear ya. Saya panggil dulu dari ya, oke, saya share screen. Yang presentasi saya ya benar ya. Silakan, Pak. Jadi ini kebetulan saya di rumah ini benar nggak jalan, kalau jalan biasanya belum nyampe, sampainya jam 8. Jadi kebetulan hari ini kan ada tiga, tiga mata kuliah ya saya yang harus saya mengajar hari ini dari jam jam 7, kemudian nanti jam 10, kemudian jam 1, kemudian masih ada juga harus menilai UKIN ya PPG itu, tapi itu waktunya kan sampai malam ya, jadi bisa sampai malam. Jadi nanti ini saya hari mengajar 9 SKS ya, 3 kali 3 ya, 9 SKS, kemudian ditambah menguji ya, jadi ini agak berat juga ya. Oke, baiklah kita mulai. PPT-nya sudah kelihatan ya. PT linear tingkat 1.
Jadi tujuannya learning outcome-nya nanti menentukan penyelesaian umum PD tingkat 1 pangkat 1 yang merupakan PD linear. Jadi PD tingkat 1 pangkat 1 itu sudah kita pelajari, ada yang dengan pemisahan variabel, ada yang melalui PD eksak ya. Ini yang melalui PD linear ya. Jadi nanti pengertiannya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Jadi PD linear itu bentuk umumnya seperti apa, kemudian cara menyelesaikannya seperti apa. Nah ini bentuk umum dari PD linear tingkat 1 ya. Nah variabelnya boleh kita tukar ya. Kalau ditukar berarti dx dy ditambah ya. Jadi kalau ini variabelnya ditukar menjadi dx ditambah pyx sama dengan ky ya. Jadi boleh PD linearnya x-nya yang variabel bebas, y-nya variabel terikat. Nah, penyelesaian umumnya dari PD linear ini kalau kita uraikan, nah ini nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa langsung kita pakai aja bentuk umum dari penyelesaiannya ya. Jadi y e pangkat integral px dx. Jadi e pangkat integral px dx ini kalau kita kaitkan dengan PD eksak itu menjadi faktor integrasi ya. Y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat integral px dx 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 ditambah c ya. Jadi ini rumus umum penyelesaian umum ya. Jadi rumus penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear itu ya. Nah kalau misalnya variabelnya dibalik yang ini tadi ya, berarti kita bisa cari penyelesaiannya menjadi x kali e pangkat integral py dy ya. Sama dengan integral e pangkat integral py dy kali ky dy ditambah c ya. Jadi hanya ditukar variabelnya saja ya. Ya, sangat mudah ya, tinggal masukkan saja ke rumus ya, penyelesaian umum dari persamaan diferensial tadi. Nah, ini contohnya dx ditambah 2xy sama dengan 4x ya. Jadi yang kita maksud sebagai px ini adalah px ya. Kemudian yang ini adalah qx. Nah, penyelesaian umumnya kita langsung masukkan ini tadi y e pangkat integral px dx ya. Jadi ini tadi px ya. Sama dengan integral e pangkat integral px dx, ini px-nya kali qx ya, ini adalah qx dx ya, ditambah c ya. Nah, e pangkat integral 2x dx berarti e pangkat e kuadrat ya. Jadi y e pangkat e kuadrat sama dengan integral e pangkat e kuadrat dikalikan 4x dx. Ya, jadi kalau ini integralnya bisa kita misalkan ini u ya. Jadi u sama dengan e kuadrat berarti du-nya sama dengan 2x dx. Nah, di situ ada 4x dx. Nah, 4x ini kan dipecah menjadi 2 kali 2 ya. Jadi yang 2x itu diganti ke du, yang 2 ini ya. Ada 2 ya. Nah, 2-nya ini masuk ke jadi 2x dx ya. Ini adalah du ya. Ini tadi du. Nah, jadi hasilnya ini ada e pangkat e kuadrat, yang kanan juga ada e pangkat e kuadrat, jadi
dikalikan dengan E pangkat min E kuadrat ya. Jadi tinggal Y yang depannya sama dengan 2 ditambah C kali E pangkat min E kuadrat. Jadi C kalau dikalikan ada variabelnya di situ ya tetap kita tulis ya. Tapi kalau C dikalikan dengan bilangan biasa atau konstanta itu tetap kita tulis konstanta ya. Enggak ada pengalinya ya. Jadi tetap C saja ya. Karena D-nya konstanta sembarang. Kalau dikalikan konstanta sembarang juga nilainya tetap sembarang ya. Jadi kalau dikalikan dengan E pangkat min E kuadrat ya ditulis E pangkat min E kuadratnya. Jadi ini penyelesaian umumnya sudah diperoleh ya. Ya, jadi untuk PD linear tingkat 1 saya rasa tidak sulit ya. Ini contoh berikutnya, ini belum membentuk PD linear ya. Jadi belum bentuk umum ya, bentuk standarnya itu belum terbentuk ya, diubah dulu jadi seperti itu ya. D jadi X dikurangi super X min 2Y sama dengan 2 X plus X min 2 ya. Nah, jadi semuanya dibagi dengan X min 2 ya. Kemudian diatur posisinya seperti bentuk umum ya. Ya, jadi ini Px-nya adalah ini sebagai Px ya. Ini Px-nya. Ya, kemudian integral penyelesaiannya adalah y e pangkat integral min super x kuadrat dx sama dengan integral e pangkat integral min super x kuadrat dx dikalikan x-nya 2 kali x min 2 dx. Nah, integral e itu kan e pangkat integral min itu ya. Jadinya berapa nilainya? Itu kan len ya. Jadi len seper x min 2 jadinya ya. Sehingga sama dengan seper x min 2 ya. Jadi min len itu kan len seper ya. Karena 0 itu bisa ditulis len 1. Jadi len 1 dikurangi len x min 2. Jadinya jadi len 1 per x min 2. Nah, sehingga karena pangkat len ya jadi ini ya. Nah, jadi ini ya pengalinya jadinya. Yang ini pengalinya super X min 2 hilang dengan yang belakang ya. Ini 2 kali X min 2 jadinya hilang ya. Jadi ini kan super X min 2 ya. Jadi ini dicoret ya dengan yang ini. Nah, jadi tinggal 2 dx integral 2 dx saja. Jadi integral 2 dx itu 2x ya. Kemudian X min 2 dikalikan jadi penyelesaian umumnya bentuknya seperti yang terakhir ini ya. Oke, ada kesulitan? Tidak ya, masih sederhana bentuknya ya. Nah, kemudian kalau yang tadi itu saya tuliskan kalau variabelnya dibalik ya, ini bisa diterapkan di sini. Jadi ini bentuknya masih belum kelihatan jadi linear ya di bentuk awal ya. Kemudian dibagi dy dulu, kemudian diatur posisinya menjadi seperti itu. Ya, jadi ini menjadi bentuk PD linear ya. Jadi yang ini itu nah ini adalah PJ ya. Yang ini adalah QY. Jadi dydx ditambah PJX sama dengan QY. Ya. Penyelesaiannya adalah X
kali E pangkat integral. Ini sama dengan integral E pangkat integral ini X per Y dy. Jadi Q-nya adalah 1 per Y. Nah, integral dari ini berapa? Ya, kalau integral ini kan kita bisa misalkan U-nya sama dengan ln Y. Ya. Berarti DU sama dengan 1 per Y dy. Ya. DU sama dengan 1 per Y dy. Ya. Berarti kalau integral 1 per Y ln Y, jadi ini integral 1 per. Nah, ini bisa ditulis apa? Integral 1 per U du ya jadinya. Ini menjadi ln U ya. Atau ln harga mutlak U. Nah, U-nya sendiri apa? Ln Y. Jadi ln double ln. Jadi ln Y ya. Jadi ini sama dengan ln dari ln Y ya. Jadi double ln. Nah, karena E pangkat integral ln Y ya, jadi ln Y ya. Jadi secara keseluruhan yang ini itu menjadi ln Y saja ya. Nah, yang ini berarti menjadi integral ln Y 1 per Y dy ya. Nah, integral ln Y 1 per Y dy itu kan sama aja dengan integral U du ya. Integral U du. Jadi setengah U kuadrat ya. Jadi setengah ln kuadrat Y. Atau ln Y dalam kurung kuadrat ya. Jadi ini lanjutannya ada di bawah ya. Jadi seperti itu. 2x ln Y sama dengan ln kuadrat Y ditambah C ya. Jadi itu tadi kan ln, nah integral ln Y 1 per Y dy itu menjadi ln kuadrat Y. Karena tadi U-nya kan ln Y ya. Jadi ini sama dengan integral ini ya. Integral U du ya. Jadi setengah U kuadrat. Jadi setengah ln kuadrat Y. Yang di sini ya. Nanti ada setengahnya itu dikalikan 2 ya. Jadi 2x ln X sama dengan ln kuadrat Y ditambah C ya. C-nya dikalikan 2 di situ tetap ya, tetap C karena C-nya konstanta sembarang dikalikan dengan 2 ya. Nilainya tetap sembarang. Bisa dipahami sampai di situ? Ya, ini sudah habis ininya ya, materinya sedikit ya. PD Lumiere tingkat 1. Jadi sudah ada beberapa contoh. Contohnya juga ada yang variabel bebasnya X, ada yang variabel bebasnya Y ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya ada terkait contoh soal nomor 2 Bapak. Contoh soal nomor 2 yang yang ini, yang bahan diskusi atau yang mana? Yang bahan presentasi. Oh, bahan presentasi contoh nomor 2 ya.
Ini, Ya, ya. Yang mana yang belum jelas? maaf, yang nomor 2 ini Oh, nomor nomor 3 dua. Bapak. Oh iya, nomor 2 ya. Ini, ya. Nah, ini yang saya belum jelas ini yang bagian ruas kanannya Bapak yang integral dari eh, integral dari min seper x kurang 2 dx dikali 2 dikali 2 dikali x min 2 dx itu ini apa hasilnya tuh eh, mengapa bisa 2 dx ya Pak? Tetap diintegralkan seperti itu. Iya, iya. Tadi kan Mungkin kurang jelas dari ruas kanannya. ya, jadi ini kan saya uraikan integral integral min seper x min 1 x min 2 ya. X ya. Ini menjadi min integral seper x min 2 dx ya. Jadi min ln x min 2 ya. Ya, ln ini kan sama aja jadi ln 1 dikurangi ln x min 2 ya. Jadi ln seper x min 2 ya. Nah, kemudian E pangkat ln seper x min 2 ya. Itu sama dengan seper x min 2 sendiri ya. Sehingga kalau ini dikalikan kan Y pangkat, nah ini langsung aja seper x min 2 ya. Seper, ini integral seper 2 kali x min 2. Nah, ini kan bisa habis ya. Coret dengan ini ya. Jadi tinggal integral 2 dx saja. Betul ya. Jadi yang ini tadi, ini kan sama dengan ini. Jadi seper x min 2 saja hasilnya dari ini. Bisa dimengerti? Belum? Bisa Pak, terima kasih. Permisi Bapak, Iya. saya izin bertanya. Untuk yang nomor 3 contoh soal tadi, penjabaran diubah bentuknya bagaimana ya Pak? Saya masih bingung. Yang nomor 3 ini. Iya Pak. Yang mengubah bentuk yang mana? Ini Yang soal Pak, yang soalnya. yang diubah ke bentuk Iya. teks. Pertama dibagi dengan DY dulu. Ya, jadi kalau dikalikan seperti Y gitu ya. Jadi menjadi Y ln Y Y ln Y dx dy.
sama dengan X min len Y. Yang ditambah sama dengan 0. Nah, kemudian dibagi dengan Y len Y. Berarti dy dx, kan ini dalam kurung ya. Nah, dx dy ya. Dx dy. Kemudian di sini ditambah. Ini kan X min len Y dibagi dengan Y len Y. Sama dengan 0. Nah, ini kan bisa dipecah ya. Jadi dx dy plus X per Y len Y. Yang ini len Y dibagi Y len Y kan super Y. Ini dipindah ke kanan karena ini min jadi plus ya. Jadi ini kan. Ya, sudah terbentuk ya. Baik, Pak, Bapak sudah paham. Terima kasih, Pak. Nah, ini untuk latihannya. Jadi nomor A itu paling gampang. Nomor B sudah lumayan sulit ya. C jadi bentuknya juga belum kelihatan ya. Diubah dulu ya. D itu juga kelihatannya itu rumit tetapi nanti setelah disederhanakan bentuknya tidak rumit ya. Oke, silahkan dicoba kerjakan. Kalau mau share screen boleh. Dan nanti hasilnya juga diposting juga di forum diskusi ya. Oke, soalnya sudah ada di LMS, jadi ini saya tutup aja. Nanti siapa yang mau share screen silahkan. Bu Nur bisa memandu ya untuk latihannya. Baik, Pak. Biasanya kalau ngajar ini sambil ngopi. Pada dia hampir lupa ngambil kopi. Yang nomor A itu paling mudah. Silahkan dulu-duluan siapa yang mau pilih nomor A.
Izin menjelaskan ya, Bu. Jadi soal yang A itu D per dx plus Y sama dengan 2 plus 2X. Penyelesaian umumnya yaitu Y eksponen pangkat integral Px dx sama dengan integral F eksponen pangkat integral Px dx Qx dx plus C. Nah, Px-nya itu kan 1, lalu Qx-nya itu 2 plus 2X. Lalu substitusi saja ke rumus yang tadi, didapat hasilnya itu Y eksponen pangkat X sama dengan integral eksponen pangkat X 2 ditambah 2X dx plus C. Nah, yang ruas kanannya kita memakai integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V du. Di mana U-nya itu 2 plus 2X, berarti DU-nya 2 dx. dV-nya itu pangkat X dx, berarti untuk mencari V-nya itu kita integralkan dV-nya, didapat V-nya itu pangkat X. Terus kita substitusi ke rumus integral U dV sama dengan UV min integral V du, didapat hasil akhir integralnya itu 2X pangkat X plus C. Lalu kita substitusi ke yang awal tadi itu, Y eksponen pangkat X sama dengan 2X pangkat X tambah C. Dua ruasnya kita bagi dengan pangkat X, didapat hasilnya Y sama dengan 2X ditambah C per pangkat X. Terus hasil akhirnya itu Y sama dengan 2X ditambah C pangkat min X. Seperti itu, Bu. Ya, sudah benar ya diparsialkan ya. Pangkat X 2 plus 2X-nya. Oke, nanti dimasukkan kembali nilainya. Sama-sama dibagi pangkat X. Oke, sudah benar ya Anita. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, yang lain silakan, masih ada nih soal B, C, dan D ya. Jadi Tania ya yang menjawab ya. Ya, silakan. Satu plus sin Y dx sama dengan dalam kurung 2Y cos Y dikurang X dalam kurung sekan Y plus tan Y dy. Nah, di sini sama-sama dibagi dy dulu supaya dy yang ini hilang. Berarti jadinya 1 plus sin Y dx per dy sama dengan 2Y cos Y min X dalam kurung sekan Y plus tan Y. Karena dy-nya udah dibagi sama dy. Nah, di sini kita pengen ngilangin 1 plus sin Y-nya, berarti kita bagi semua ini sama 1 plus sin Y, dan hasilnya jadi ini. Nah, kita udah dapat dx per dy-nya, sekarang kita pindahin yang bagian X kali secant Y plus tan Y per 1 plus sin Y-nya. Karena kita pengen buat bentuknya jadi dx per dy plus X PY sama dengan QY. Nah, di sini dx per dy plus X dikali secant Y itu kita kan tahu kalau itu 1 per cos
Sedangkan kalau tan itu sin per cos. Jadi kita ubah jadinya 1 per cos Y plus sin Y per cos Y per 1 plus sin Y sama dengan 2Y cos Y plus per 1 plus sin Y. Jadi bagian kanan kita masih tetap. Nah, setelah itu kita keluarin 1 per cos Y-nya dari 1 per cos Y plus sin Y per cos Y, kita keluarin 1 per cos Y-nya. Jadi didapat yang bagian ini X dikali 1 per cos Y per, dalam kurung 1 plus sin Y per 1 plus sin Y. Nah, ini bisa dicoret dan jadinya dx per dy plus X kali 1 per cos Y sama dengan 2Y cos Y per 1 plus sin Y. Nah, kita ubah lagi 1 per cos Y-nya sama dengan sekan Y supaya lebih mudah diintegralkan. Jadinya kita dapat persamaannya dx per dy plus x sekan Y sama dengan 2Y cos Y per 1 plus sin Y. Maka penyelesaian umumnya sesuai rumus yang sudah dijelaskan tadi, x eksponen integral sekan Y dy, karena sekan Y-nya kita dapat dari sini, sama dengan integral eksponen integral sekan Y dy dikali 2Y cos Y per 1 plus sin Y dy. Yang 2Y cos Y per 1 plus sin Y kita dapat dari sini. Nah, jadi di sini kalau integral sekan Y kan berarti ln sekan Y per plus tan Y. Nah, berarti di sini jadinya X eksponen ln sekan Y plus tan Y sama dengan integral ln eksponen ln sekan Y plus tan Y. Nah, habis itu jadinya karena pangkat ln sekan Y plus tan Y sama dengan sekan Y plus tan Y, berarti di sini juga sama sekan Y plus tan Y. Nah, setelah itu kan tadi kita tahu kalau sekan Y plus tan Y itu sama dengan 1 plus sin Y per cos Y. Dari yang atas ini. Dari yang atas ini kita tahu kalau sekan Y plus tan Y itu sama aja kayak 1 per cos Y plus sin Y per cos Y. Nah, jadi di sini kita bisa coret 1 plus sin Y-nya kita coret, cos Y-nya juga kita coret, dan akhirnya kita dapat integral dari dy. Integral dari dy itu Y kuadrat. Nah, sekan Y plus tan Y di sini kita ubah juga jadi 1 plus sin Y per cos Y. Jadi dihasilkan X dikali 1 plus sin Y per cos Y sama dengan Y kuadrat plus C. Apakah benar, Ibu? Ya, itu nanti hasil akhirnya jadi, kan biasanya Y sama dengan, kalau itu kan X sama dengan, berarti tinggal dibagi saja. Hasil Y kuadrat plus C-nya dibagi dengan 1 plus sin Y per cos Y gitu ya. Jadi nanti di X sama dengan ini, Ibu. Iya, seperti kalau ini kan Y kan, kalau contoh di dalam contoh ya. Ini X sama dengan. Oke, Tania, Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. sama. Dimasukkan ke forum diskusi. Baik, Ibu. Masih ada yang mau menjawab? Masih ada soal B dan C ya? B yang ada atannya, kalau C tidak ada nilai sin cosnya. Ya, silahkan ya. Siapa yang ingin mencoba? Ibu, ya, Ya, eh, Zidan. saya mau ngerjain 1B tapi masih dalam proses pengerjaan, Bu. Ya, selesaikan dulu ya. Baik, Ibu.
Ibu, saya mau jawab yang C, Bu. Ya, silakan Farika. Izin share screen ya, Ibu. Sudah terlihat kan ya, Bu? Ya, Jadi untuk soalnya itu YDX ditambah XY plus X min 3Y DY sama dengan 0. Nah, pertama-tama itu saya bagi semuanya dengan DY dulu. Habis itu dibagi juga sama Y, biar Y yang di depannya itu hilang. Nah, jadinya kalau buat YDX, DX dibagi DY kan jadi DX per DY. Nah, Y-nya juga dibagi Y jadi Y per Y. Habis itu DY yang di sini itu hilang karena dia kan dy per dy. Nah, yang xy plus x min 3y-nya itu dibagi sama y, jadi xy per y ditambah x per y min 3y per y, sama dengan 0. Kemudian karena y per y itu 1, jadi di sini nggak perlu ditulis lagi, ditambah xy per y jadinya x per y tetap, dan min 3y per y jadinya min 3 sama dengan 0. Kemudian untuk yang X sama min 3 itu pindah ruas ke kanan, jadinya 3 min X per Y-nya itu tetap di ruas kiri. Jadinya dx per dy plus X per Y sama dengan 3 min X. Nah, ini kan karena saya pakai dx per dy, jadinya pakai rumusnya yang xe pangkat integral 1 per y, karena dari sini kan y-nya jadi 1 per y, 1 per Y dy sama dengan integral E pangkat integral 1 per Y dy dikali 3 min X dy plus C. Nah, yang XE integral ini jadinya ln Y sama dengan integral E, yang ini juga sama jadinya ln Y, habis itu dikali 3 min X dy plus C. Nah, E pangkat ln Y ini menjadi Y yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Jadinya XY sama dengan integral Y dikali 3 min X dy plus C. Nah, habis itu Y yang ini tuh bisa kita kaliin sama 3 min X, jadinya XY sama dengan integral 3Y min XY dy plus C. Habis itu yang sebelah kanan diintegralin aja, jadinya XY sama dengan 3 per 2Y kuadrat min XY kuadrat per 2 plus C. Betul tidak, Ibu? itu masih mengandung nilai, kan pasti XY itu ya. Oh, yang mana, Bu? Ya, kalau kamu dx per dy, berarti harusnya X sama dengan ya. Jadi semuanya dibagi dengan Y hasil akhirnya. Berarti ini jawabannya masih kurang tepat ya, Bu? Ya, tinggal dibagi Y saja ya. Jadi 3 per 2Y min XY per 2 gitu kan. Plus C per Y hasil akhirnya. Karena yang akan dicari adalah nilainya kan Y sama dengan atau X sama dengan ya. Tergantung dx per dy atau dy per dx yang diketahui kan dari soal. Terus ditambahkan saja ya, dibagi. Dibagi dengan Y ya, Bu? Ya kan itu dx per dy kan. Iya. Ya. Ya. Oke, Farika. Jangan lupa dimasukkan di forum diskusi ya kan. Mungkin teman-temannya yang belum paham bisa sambil membaca ya, atau mempelajari jawaban yang sudah kalian presentasikan ya. Sebagai acuan juga nanti untuk mengerjakan tugas mandirinya ya. Jadi jangan lupa tugas mandirinya itu selalu dikerjakan. Nanti jangan nanti sudah mau UTS baru 7 pertemuan belum dikerjakan semua tugasnya. Atau bahkan sudah mau UAS belum mengerjakan tugas sama sekali, 0 nanti nilai tugasnya. Ya silakan, tadi tinggal nomor B ya. Ya Bu, saya sedang di foto dulu. Ya silakan Zidan.
Ibu izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Oke, jadi untuk soalnya itu adalah menyelesaikan persamaan diferensial 1 plus y kuadrat dx. Sebentar. Ya, maaf, di sini bagian bawahnya. Oke, sama dengan arc tan atau tan inverse y dikurang x dy. Nah, untuk ini sebenarnya tanda pembagian ya. Nah, ini tanda pembagian. Nah, jadi ini dibagi dengan 1 ditambah y kuadrat dy. Nah, sehingga setelah dibagi, dia akan menjadi dx per dy sama dengan arc tan y dikurang x dibagi dengan y kuadrat plus 1. Atau ini bisa dipisah kembali menjadi dx per dy ditambah x per 1 ditambah y kuadrat sama dengan arc tan y per 1 plus y kuadrat. Ini sudah memenuhi persamaan diferensial linear dengan PY-nya adalah 1 plus y kuadrat dan QY-nya itu tan inverse y per 1 plus y kuadrat. Di sini kita akan mengubah arctannya tadi menjadi tan inverse. Nah, sehingga solusinya adalah x dikali e pangkat tan inverse y sama dengan integral dari ini kita sudah menghitung ya. Jadi saya sudah menghitung seperti ini. Integral E pangkat integral dari 1 per 1 plus Y kuadrat Y sama dengan E pangkat tan inverse Y. Sehingga ini langsung diisi menjadi E pangkat tan inverse Y. Lalu ini juga sama. Nah, ini dikali dengan fungsi yang di sini QY-nya. Nah, jadi selanjutnya ini kita misalkan, jadi misal T sama dengan tan inverse Y, lalu dt-nya sama dengan 1 per 1 plus Y kuadrat dy. Sehingga permisalan ini menyebabkan dia menjadi seperti ini. Kita akan menggunakan permisalan ini, kemudian di bawah ini ruas kanannya. Jadi ini fokus ke ruas kanan, saya lupa ngasih keterangannya. Jadi ruas kirinya masih sama tetap seperti ini, ruas kanannya berubah. Jadi yang E pangkat T dikali T dt integralnya itu menggunakan integral parsial menjadi seperti ini. Lalu hasil integrasinya menjadi T dikali E pangkat T dikurang E pangkat T ditambah C, sehingga dikembalikan ke bentuk awal menjadi E pangkat tan inverse Y dikali tan inverse Y dikurang 1 ditambah C. Kemudian persamaan ini kita kan mau nyari X, solusinya berupa X, maka kita bagi dengan E pangkat tan inverse Y, sehingga menjadi tan inverse Y dikurang 1 ditambah C dikali E pangkat min tan inverse Y. Seperti itu, Bu. Ya, sudah benar ya. Itu hanya dirapihkan kembali saja. Nanti tiba-tiba X sama dengan kan. Iya. Jadi ada X dikali X tan inverse Y dulu. Baru nanti samaannya dibagi dengan tan inverse Y ya. Baik, Ibu. Nanti akan saya rapikan. Saya ini nggak muat ke... Ya. Oke, bagus sih Dan. Terima kasih, Bu. Sudah terjawab semua ya? Berarti A, B, C, D. Sudah, Bu. Ya. Silakan masukkan ke forum diskusi. Mungkin masih ada waktu ya. Bisa mengerjakan latihan. Kalian kan masih lumayan lama ya, waktunya masih 1 jam lagi ya bahkan. Karena pertemuan hari ini materinya tidak terlalu banyak. Jadi silakan untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi mengerjakan tugas yang pada pertemuan 5 dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang belum dikerjakan ya. Jadi Ibu ingatkan kembali. Ini bagaimana Pak Tri? Apakah mau ditutup Zoom-nya atau bagaimana Pak? Iya, Bu. Jadi kalau
tadi sudah terjawab semua. Kemudian ini sisa waktunya boleh dipakai untuk mengerjakan tugas individu. Jadi tugas individunya supaya nanti bisa lebih cepat diupload ya. Ya bisa ditutup aja Bu, kalau memang sudah sudah cukup, tinggal mereka untuk mengerjakan tugas individu. Baik, Pak. Berarti kita tutup Zoom-nya ya, Pak. Iya, silakan. Oke, di hari ini kita cukupkan ya untuk perkuliahan PDE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Terima kasih, Ibu Bu. atas infonya.